Kisah dimulai seorang pria bernama T yang sedang sibuk merapikan setiap sudut rumah barunya. Di benaknya cuma terpikir satu hal, ia ingin memberikan hunian terbaik agar istri dan anaknya bisa hidup nyaman. Tak lama keluarga yang ia nantikan pun tiba di bandara. Ada Paren sang istri, si bungsu Nat yang ceria, dan si sulung Nan yang tampak dingin dan menjaga jarak dari ayahnya. Meski disambut sikap jutek si sulung, T tetap optimis bahwa hijrah mereka dari Bangkok ke kota Cimahi akan menjadi lembaran baru yang membahagiakan. ชอบป่ะ Bagi sang istri, rumah ini sangat mantap jiwa dibandingkan kontrakan mereka sebelumnya. Tapi bagi Nan yang sejak kecil terbiasa hidup hedon bersama sang nenek, rumah ini justru terasa membosankan, seolah tak ada yang istimewa. Pada momen makan malam yang seharusnya hangat, luka di hati T semakin tatit ketika mendengar Nan mengadu kepada neneknya bahwa rumah baru mereka tidak ada TV-TV acan. ในบ้านมีเครื่องเดียวก็บุญแล้ว ห้ามคุยโทรศัพท์มันเสียมารยาท เวลาทานข้าวอย่าเพิ่งพูดโทรศัพท์สิลูก Demi mengurangi beban sang istri sambil rebahan, T memberitahukan bahwa tempo hari ia sudah merekrut asisten rumah tangga. Mendengar itu, Paren menolak, lebih baik uang ditabung saja. Tapi T percaya diri, tempat barunya bekerja, ia dijanjikan gaji di atas UMK, intensif tambahan, bonus kinerja, uang kerajinan tanpa potongan serikat dan potongan tek-tek bengek lainnya. Dalam hitungan untuk sekedar bayar ART, cicilan KPR sangatlah mampu dan masih banyak sisa tentunya. Karena itulah T berani melepas kerjaan lama dan inilah tempat kerja sekarang yang ia banggakan tersebut. ทำงานในบริษัทขายแอร์ในกรุงเทพ ก็ผมก็ไปนอน Sebagaimana pada umumnya keluarga yang baru pindahan, Paren semangat beberes dalaman rumah. Namun tak lama telepon dari ibunya merusak suasana, mengeluhkan mobil yang ia belikan untuk antar jemput sang cucu sekolah malah dipakai T menantunya sendiri. Belum hilang rasa kesal setelah berdebat di telepon, Paren kembali dibuat naik darah oleh kucing tetangga yang masuk tanpa izin. Di tengah sisa emosi itu, sang suami pulang bawa kejutan, TV baru masih dibungkus kardus yang pasti bukan second, meski didapat dengan cara kredit. Bagi T yang penting anak-anak senang. เขาจัดโปรพิเศษอะ บอกว่าแม่ป่านสปอยลูกแล้วนี่อะไรเนี่ย แมวที่ไหนมาขี้ไว้วะเนี่ย Aduh cilaka 12 bro, baru aja melangkah untuk angkat TV, Dek menginjak podol kucing. Dengan spontan si kucing dilempar tapi tidak kena. Di momen inilah seorang pria muncul dan langsung minta maaf atas eong peliharaannya. Ia bernama Somikat lalu menyuruh seorang perempuan bernama Nit untuk membersihkan telek kucing karena merasa tak enak. Paren pun menolaknya. Setelah ngobrol singkat, ternyata mereka adalah pasangan suami istri. Sekilas dari sikap yang ditunjukkan terlihat keluarga ini sangat bahagia. Tapi ada satu hal yang membuat Paren tercengang. Di leher Nit terlihat bekas lebam seolah baru saja digebuk suaminya. กล้วยมันไปขี้บ้านเขาไปเอาไม้กวาดให้เขา ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวป่านจัดการเองค่ะ ขอโทษนะคะ เดี๋ยวนิดเอาไม้กวาดมากวาดให้ค่ะ ให้ผมขอตัวก่อนนะครับ Pagi harinya T jogging keliling komplek dan berhenti di salah satu rumah. Dari balik pagar ia mencoba bicara sama Mbak ART yang tempo hari ditawari kerja. Tapi anehnya Mbak itu tidak merespon, malah masuk ke dalam gitu saja. Menjelang siang polisi dan warga mendadak geger. Si Mbak yang tadi pagi disambangi T sudah tewas mengenaskan di dalam kulkas. Paren yang secara kebetulan baru pulang jemput si bungsu dari sekolah kaget. Baru aja pindah ke perumahan ini sudah disuguhkan tragedi mengerikan yang bikin perasaannya tidak tenang. ว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้ตายมาก่อนนะครับศพไปยัดใส่ไว้ในตู้เย็นอีกด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับ Malam pun gelap, hal ganjil kembali terjadi oleh teriakan histeris dari luar rumah. Nan dan Paren sempat terbangun, namun T menyuruh mereka kembali ke kamar. Saat sarapan pagi, raut wajah Nan murung karena sang ayah sengaja menutup-nutupi kejadian aneh yang mulai meneror lingkungan baru mereka. Siang harinya di tempat peribadahan, Paren mengalami peristiwa ganjil saat berdoa. Ia menyaksikan Om Biksu kesurupan. Tak hanya itu saja, di tengah kerumunan sosok misterius muncul membuat hati Paren semakin gundah gulana. Hari berikutnya Paren mencoba bicara tentang peristiwa aneh yang ia lihat akhir-akhir ini, tapi T tetap tidak menggubris, malah mengalihkan pembicaraan mengenai Nan yang belum pulang dari sekolah. Sejenak tinggalkan dulu mereka dan cerita kini beralih ke seorang satpam yang mendapat laporan dari supir taksi bahwa ada seorang perempuan yang lagi duduk di tengah jalan. Dengan gerak cepat, Pak Satpam mengayuh sepeda untuk ngecek keadaan. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba
Singkat cerita, keadaan di sekitar perumahan mulai tidak aman dengan berbagai kejadian aneh. Selain dari arwah ART yang mulai gentayangan, kasus pencurian pun marak terjadi. Tek bahkan mengalami luka benjol setelah berduel dengan pencuri. Baru saja selesai dengan masalah pencuri, ia harus dibuat cemas sekaligus kesal karena Nan mulai sering pulang larut malam dengan alasan kerja kelompok bersama teman sekolahnya. Paren yang punya peran sebagai istri dan juga ibu mencoba menengahi ketegangan di antara keduanya. ถึงตีหนึ่ง ก็รายงานที่มันไม่เสร็จไง แนน เดี๋ยวป่านคุยเอง ลายทั้งนั้น ถ้าคิดจะเล่นเนี่ยมันก็ต้อง Pasca aksi pencurian, keesokan paginya Tek memutuskan membeli pistol untuk berjaga-jaga. Sementara itu Paren yang sedang menyiram bunga dibuat kepo oleh suara percekcokan tetangga. Tak lama terlihat Somikat keluar menyuapi seorang nenek. Di saat itulah keberadaan Paren diketahui tepat saat Somikat sedang membersihkan noda darah di pakaiannya. Dengan wajah dingin ia menatap tajam ke arah Paren lalu mendorong si nenek masuk ke dalam rumah. Masih di hari yang sama istri Somikat datang dengan wajah penuh lebam dan berkata pinjam duit 100 untuk beli token listrik dengan alasan suaminya sedang berada di luar kota. หนูมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะ มีอะไรเหรอป่าน Malam pun tiba, Nan yang baru pulang sekolah diajak teman-temannya singgah ke sebuah rumah tempat di mana mayat seorang perempuan ditemukan 2 hari yang lalu. Didorong rasa penasaran, mereka nekat melompati pagar, sementara Nan yang sejak awal menolak memilih menunggu di luar. Namun karena khawatir teman-temannya tak kunjung muncul, ia akhirnya masuk dengan mudah. Ternyata pagar rumah ini sama sekali tidak dikunci. Sesampainya di dalam, ruangan ini nampak terasa sepi. Dasar teman-teman bangor, Nan dibuat kaget dan hal ini malah dianggap ngeprank lucu-lucuan. Tepat pada saat cucu nganggaran, sosok hantu kulkas muncul di belakang mereka. Lalu pintu tertutup secara tiba-tiba dan yang terjebak di dalam kamar hanya terdiam lalu memberanikan diri membuka pintu secara perlahan. Tapi apa itu di belakang? Keesokan paginya kekesalan Tek pada Nan belum juga reda. Di sela sarapan pagi, Tek minta penjelasan kenapa semalam terlambat pulang. Saat Nan menceritakan pengalaman mistis yang dialami, Tek menganggap itu hanya omong kosong. Adu mulut pun tak bisa dihindari hingga si bungsu yang menyaksikan sampai menangis. Ketegangan tidak berhenti di sana. Menjelang siang, Paren kembali dibuat pusing oleh telepon dari ibunya yang menerima aduan dari Nan. Ia mengatakan, Tek laki-laki yang tidak peduli pada keselamatan anak istri. ก่อนที่จะลืม เดือนนี้บริษัทเราเลื่อนการจ่าย จะดีอะ Masalah seakan datang bertubi-tubi setelah dapat kabar penundaan gaji di perusahaannya. Tek kembali tersulut emosi saat mengetahui Nan akan pulang terlambat lagi. Meski Paren sudah menjelaskan bahwa putrinya hanya belajar kelompok, Tek tetap tidak percaya. Ia menyusul dan mengajak Nan pulang secara paksa. Di tengah perjalanan perdebatan terjadi lagi. Nan terus mengatakan tentang keberadaan makhluk halus di perumahan yang semakin menjadi-jadi. Tapi Tek tetap tidak percaya. ล้อแล้วล้อแซ่ พูดเรื่องไร้สาระสักทีได้ไหมหาไปเลยลูก มันมีผี Di tengah pertengkaran sengit, Tek yang semakin pusing menambah kecepatan laju mobil hingga sampai ke lokasi pembunuhan untuk membuktikan bahwa hantu itu hanyalah tahayul. Namun insiden kecil harus menimpa Nan ketika diajak masuk serpihan kaca mengenai tangannya lalu ia pergi meninggalkan lokasi dengan penuh rasa kecewa. Sementara itu Tek akhirnya merasakan sendiri teror hantu asisten rumah tangga di rumah ini memang benar adanya. Konflik keluarga kian memuncak saat Nan akhirnya memutuskan pindah ke asrama. Tek yang tidak setuju hanya bisa terdiam setelah Paren menjelaskan bahwa jika hal itu dilarang, sang ibu akan membawa Nan tinggal di Bangkok. Seolah belum cukup dengan masalah keluarga, Tek kembali dihantam kenyataan pahit kantor ia bekerja bangkrut dan ditinggalkan rekan bisnisnya. Di tengah pikiran yang kacau, saat pulang ia melihat seorang pria baru saja keluar dari rumah yang ternyata mantan bos sang istri datang untuk kembali mengajak Paren bekerja. Rasa cemburu terlanjur meracuni
mengalami pikiran hingga T terhanyut dalam lamunan. Di tengah pikiran yang makin rudet, pemasukan kosong sedangkan pengeluaran banyak, demi bertahan hidup T mencoba keberuntungan bekerja di sebuah toko. Dengan upah yang tidak seberapa, ia nyadar uang segitu tak akan cukup untuk bayar KPR rumah, belum lagi cicilan pinjol. Dalam keputusan, T melakukan tindakan nekat tanpa diketahui Paren mengambil celengan anaknya. Masalah finansial belum usai, T kembali diuji ulah golep anak tetangga yang berbuat nakal mengurung Nat di dalam lemari. Tersulut oleh emosi, T membawa golep ke hadapan Somikat dan memberikan teguran agar mendidik anaknya dengan baik. ขังอยู่ในตู้อะนี่ถ้าเกิดว่าบ้านผมไม่มีใครอยู่นี่จะเป็นไงจะไปแกล้งลูกเขาจริงหรือเปล่า Keesokan harinya ketika pulang kerja, T menemukan kalung kucing yang dilengkapi dengan kamera. Sekedar iseng ia pun membuka isi video. Ternyata merekam suasana rumah TKP pembunuhan. Sontak T dibuat kaget, sesosok perempuan menyeramkan muncul. Belum hilang rasa kaget itu dari isi kepala, kepanikan luar biasa kini melanda ketika menyadari si bungsu terekam sedang berada di sana. Tanpa membuang waktu, T langsung bergegas menuju lokasi saat itu juga. นัดอยู่ไหนอะ เอายังเลิกเหรอ นัดนัด Di tengah kepanikan mencari Nat, T melihat sebuah kulkas merah yang tertutup rapat dengan lilitan lakban. Saat ia mendekat, kecap segar menetes dari sela-sela pintu. Tepat saat hendak membukanya, nada ponsel berdering. Paren memberitahu bahwa Nat sudah berada di rumah. Seketika rasa takut yang luar biasa menghampiri T. Jika Nat sudah berada di rumah, lantas makhluk apa yang ada di dalam kulkas? Tanpa pikir panjang, T ngeluarin jurus langkah 1000, lari sekuat tenaga, balik kanan menuju rumahnya. T kembali dibuat geram setelah tahu dari Nat, golep mengajaknya main di rumah kosong. Tanpa banyak bicara, ia kembali melabrak Mang Somikat yang kebetulan lagi ngopi di halaman rumah. Perdebatan pun terjadi hingga sampai Somikat marah. Suasana semakin memanas saat T mengungkit perihal uang yang dipinjam oleh istrinya. Merasa malu sekaligus terpukul karena hal ini tanpa sepengetahuannya. Dengan penuh emosi, Mang Somikat masuk ke rumah lalu mengembalikan uang tersebut dengan cara dilempar begitu saja. เราไม่ต้องมาเสือกกับพวกกู Keesokan paginya kehidupan berjalan normal seperti biasa, namun Paren sempat merasa heran saat hendak membuang sampah. Rumah keluarga Somikat tampak sepi. Sosok si nenek yang biasanya duduk di kursi roda pun tidak terlihat. Tapi rasa heran itu sedikit mereda setelah Nit sekilas terlihat ada di loteng. Sementara itu di tempat lain saat sedang melayani pelanggan, T tak sengaja bertemu dengan Nan yang baru menyadari bahwa ayahnya ternyata bekerja di toko. T hanya terdiam 1000 bahasa, tak bisa berkata-kata. รับไส้อั่วเพิ่มไหมครับ เท่าไหร่ ไม่ต้องถอน ถ้ามาช่วยขยายตลาดสินค้าของเราที่นี่ อันที่จริงแล้วเวลา Singkat cerita, harapan baru muncul ketika T akhirnya mendapat panggilan wawancara kerja yang sesuai dengan latar belakangnya di Fakultas Kehutanan. Namun sesi wawancara itu terpaksa terhenti setelah Paren menelepon dengan suara panik dan memintanya segera pulang. Setibanya di rumah, T dibuat sok Somikat dan keluarganya sudah tewas mengenaskan. Dari hasil identifikasi, kejadian ini telah berlangsung 2 hari sebelumnya. Bisik-bisik mulut warga mengatakan Somikat ngebedil semua keluarganya, lalu ia pun mendiskon umur sendiri. Diduga kuat, tragedi ini karena depresi masalah ekonomi. Tragedi yang menimpa keluarga Somikat 2 hari lalu menyisakan tanya besar. Lantas siapakah sosok yang mereka lihat semalam? Ketakutan ini mendorong Paren mengambil keputusan bulat untuk mengajak suaminya pindah kembali ke Bangkok. Tapi tak segampang itu. Dengan macam alasan termasuk harga diri sebagai kepala keluarga, T menolak mentah-mentah dan berharap situasi akan segera membaik. Perselisihan akhirnya ditutup dengan kemarahan Paren sampai terucap kata berpisah karena merasa saran, keluhan dan kekhawatirannya tak pernah mau didengar. Situasi ini membuat T semakin bingung entah harus bagaimana. เราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ มันสำคัญที่ว่า Seiring dengan meningkatnya intensitas kejadian supranatural di Ladalan, banyak warga yang akhirnya memilih untuk pindah. Namun T dan keluarganya masih terpasung di sana dan kerap dihantui penampakan roh keluarga Somikat. Dan yang terlalu kecil untuk memahami situasi didatangi oleh mendiang golep dan diajak bermain. Hingga suatu pagi, kesehatan mental Paren yang mulai terguncang, ia memarahi Nat karena dianggap berbohong saat mengaku baru saja bermain dengan si golep. อย่าโกหกแม่เขายังไม่ตาย
โกหกแม่นะ บ้านพี่ก๊อฟเขาไปเที่ยวกรุงเทพ ตีลูกทำไมอ่ะตีลูกทำไมคุณบ้าไปแล้วเหรอ Sampailah pada fase di mana Paren mulai menyerah pada ambisi sang suami. Sambil terisak, ia terlihat menelpon ibunya. Tak perlu penjelasan panjang, sang ibu memahami apa yang sedang terjadi. Demi keselamatan cucu-cucunya, Paren diminta segera kembali ke Bangkok meski harus pergi tanpa Teh. Keesokan paginya, Nan yang kebetulan pulang di akhir pekan langsung diminta bersiap untuk meninggalkan rumah. Sementara itu, Teh yang sama sekali tidak mengetahui rencana kepergian mereka justru tampak sibuk di halaman depan dengan penuh harapan. Ia begitu fokus membuat sebuah ayunan. แนนเก็บของเราจะกลับกรุงเทพกัน Di tengah kesibukan mengemasi barang, Nan bergegas ke belakang rumah untuk mengambil sisa jemuran. Namun sial, embusan angin menerbangkan pakaiannya hingga masuk ke halaman belakang rumah Somikat. Disinilah kengerian bermula. Nan seketika terpaku saat sosok Nit menampakkan diri dengan rupa yang sangat mengerikan. Ketika ia berusaha melarikan diri, sosok si nenek yang kini berwujud hantu juga muncul mengunci langkah Nan dalam ketakutan yang luar biasa. Singkat waktu dalam keadaan masih trauma, Nan kini berada di IGD. Terlihat Paren tak kuasa menahan tangis saat Teh mencoba menenangkan, ia malah kena semprot karena dianggap semua ini terjadi akibat ketamakannya yang kekeh bertahan tinggal di rumah itu. Bingung dan pikiran semakin kacau, Teh hanya bisa terdiam lalu pergi menggendong si bungsu dengan perasaan hati yang mulai goyah, kembali pulang ke rumahnya. Dalam kondisi hati yang masih kacau, Teh membaringkan Nat di tempat tidurnya. Si bungsu sempat terbangun dan meminta sang ayah untuk menemaninya tidur. Namun saat malam semakin larut, Teh terbangun oleh suara geruduk. Sontak ia terkejut, Nat sudah menghilang. Di tengah kepanikan saat hendak mengabari Paren, dari jendela ia melihat sandal Nat sudah berada di halaman rumah Somikat. Tanpa membuang waktu, Teh langsung bergegas menuju ke sana. Di tengah guyuran hujan deras dan perasaan was-was, Teh akhirnya berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah Somikat. Ruangan yang gelap gulita tanpa aliran listrik membuat setiap sudut terasa begitu mencekam. Langkah Teh mendadak berhenti saat sosok penampakan golep muncul tepat di hadapannya. Ia langsung berlari hingga sampai ke lantai 2, yang mana di sini teror malah semakin edan. Di tengah keheningan, mesin jahit tua berjalan dengan sendirinya, seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang bekerja. Lalu, eta tiba-tiba Paren akhirnya tiba di rumah. Melihat Teh berada di kediaman Somikat, tanpa ragu ia pun segera menyusul. Sementara itu di tengah kepanikan yang luar biasa dan mendengar suara anehnya di dalam kamar. Namun alih-alih menemukan Nat, ia justru disuguhi pemandangan yang mengerikan. Entah itu halusinasi atau pikirannya yang sedang kacau. Di ujung kasur nampak Somikat duduk termenung, tangan kanannya menggenggam senjata, sementara tangan kirinya memegangi kepala, seolah ia sedang meratapi segala perbuatan yang telah terjadi. Kepanikan hebat kini benar-benar menguasai pikiran Teh. Bayangan sosok Somikat seolah terus memancing emosinya hingga masuk keemun-emunan. Dalam kondisi yang tak terkendali, Teh melepaskan tembakan setara membabi buta. Tanpa ia sadari, Nat sedang bersembunyi di dalam lemari. Di saat bersamaan, Paren tiba di lokasi. Namun takdir berkata lain, inilah yang sudah terjadi, Mas Bro. Di tengah jeritan tangis Paren, sebuah keajaiban muncul. Nat perlahan kembali siuman. Namun takdir rupanya tetap berjalan di garis yang kelam. Teh yang sudah teramat lelah merasa dunia tak lagi menyisakan tempat untuknya. Di tengah keputusan yang memuncak, ia memilih jalan pintas untuk pindah alam dengan caranya sendiri.
Kisah ditutup dengan suasana duka ketika Paren membawa kedua anaknya kembali ke Bangkok dan terlihat larut dalam kesedihan setelah mendengar cerita sosok ayah yang selama ini ia benci ternyata adalah orang yang berjuang mati-matian demi mereka, jauh dari hal buruk yang ia pikirkan sebelumnya. Hal ini persis seperti yang dikatakan Bang Haji, kalau sudah tiada barulah terasa. Film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan biarkan gengsi dan ambisi membutakan logika kita. Tragedi ini mengajarkan betapa pentingnya bagi pasangan untuk saling mengerti dan mendengarkan satu sama lain, bukan justru berjalan dengan ego masing-masing. Karena pada akhirnya kebahagiaan keluarga tidak ditentukan oleh kemewahan, melainkan oleh rasa aman dan kedamaian di antara orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukungannya untuk menekan tombol subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Wassalam, permios.